Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar IPA tentang interaksi dalam ekosistem ya. Jadi masih ada hubungannya dengan kemarin, yaitu interaksi makhluk hidup dalam lingkungannya. Nah, di sini kita akan belajar interaksi dalam ekosistem yang membentuk suatu pola. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Berdoa masing-masing di rumah. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk interaksi antar komponen dalam ekosistem ada beberapa macam. Nanti kita akan pelajarinya satu persatu. Yang pertama, ada interaksi antar individu dalam satu populasi yang sama. Jadi, pada populasi itu kan beberapa individu yang sejenis ya. Jadi pada populasi sejenis, interaksi dapat berupa kerjasama dan kompetisi atau persaingan. Kita contohkan saja kita sebagai manusia. Nah, kalau misal dalam suatu kelompok pasti ada kerjasama ya. Maksudnya kalau misal kita dalam suatu kelompok tidak kerjasama, ya itu bukan kelompok namanya. Kemudian ada kompetisi. Nah, kalau misal ada perlombaan seperti kalian di kelas aja kan berkompetisi, siapa yang akan menjadi juara, siapa yang akan menjadi pemenang. Nah, itu salah satu contoh dari kompetisi atau persaingan. Kerjasama di dalam suatu kelas, kita bekerja sama untuk membangun kelas ini menjadi lebih baik, menjadi lebih akrab, dan tidak ada persaingan ya, maksudnya persaingan dalam arti yang tidak baik ya. Kalau misal persaingannya kita jadi rajin belajar, jadi semangat belajar, itu baik ya. Di sini saya contohkan yaitu ada gambar apa ini? Banteng ya. Ada gambar banteng di sini, ini contoh misal bekerja sama, banteng ini sedang bekerja sama. Atau di sini ada gambar kalkun ya, ada kalkun di sini. Misal kalkun ini saling berkompetisi ya. Jadi walaupun individunya itu sama, pasti bisa saja melakukan persaingan, kompetisi, atau kerjasama. Yang kedua ada interaksi antar populasi yang berbeda. Jadi populasi ayam misal dengan bebek itu kan berbeda. Bentuk interaksi antar populasi dalam ekosistem antara lain dapat berupa predasi, kompetisi, atau simbiosis. Di sini ada contoh, ya misal di sini ada hewan. Ada hewan apa saja ini? Ada burung elang, ada singa, harimau, ya dan lainnya. Kemudian di sini ada apa? Ada singa, ya singa mengejar hewan yang lain. Kemudian di sini ada simbiosis, ya kelelawar dengan pohon ya di sini. Kemudian ini ada kompetisi. Apa sih predasi, kompetisi, dan simbiosis? Kita lihat bahwa predasi itu merupakan jenis interaksi makan dan dimakan ya, jadi saling menerkam. Spesies memakan jenis spesies lain ya, jadi antara hewan yang satu memakan hewan yang lain atau memangsa sesama jenisnya yang disebut dengan kanibal ya, jadi makan temannya sendiri gitu ya. Nah, di sini terjadi antar hewan atau herbivora dengan tumbuhan. Jadi peristiwa makan dan dimakan ya. Nanti di sini ada hubungannya dengan rantai makanan. Kemudian yang selanjutnya ada kompetisi. Kompetisi antar populasi ya disebut kompetisi interspesifik. Ya, kompetisi terjadi jika dua atau lebih populasi pada suatu wilayah memiliki kebutuhan hidup yang sama, sedangkan ketersediaan kebutuhan tersebut terbatas. Ya. Jadi mereka berebut, misal ada makanan ya, makanan. Si ayam mau makan, si bebek juga mau makan. Mereka berebut misal makannya. Jadi mereka berkompetisi siapa yang makan duluan gitu. Kemudian yang selanjutnya ada simbiosis. Simbiosis itu merupakan hidup bersama antara dua individu yang berbeda. Ya. Yang gimana sih maksudnya?
Coba kita lihat. Nah, di sini yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan, ya. Jadi ini saling memberikan keuntungan satu sama lain, ya. Jadi sama-sama untung. Kemudian untuk yang kedua ada simbiosis komensalisme. Hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Jadi kalau komensalisme yang satu untung, yang satu ya udah nggak untung nggak rugi kayak gitu. Tapi kalau misal yang terakhir ada parasitisme, itu hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja dan kerugian pada pihak lain. Jadi kalau misal parasitisme itu yang satu untung, yang satu rugi. Contohnya apa? Nah, kita misal contohkan di sini ada simbiosis mutualisme. Ada kupu-kupu dan lebah dengan bunga, ya. Kemudian ada manusia dengan bakteri Escherichia coli, ya. Bakteri Escherichia coli itu yang ada di usus besar. Kemudian ada lalat dengan bunga Rafflesia. Ada burung bangau dengan kuda Nil. Kemudian untuk komensalisme itu apa contohnya? Ada anggrek dengan pohon mangga. Ya, ini ada contoh ya, misal kupu-kupu dengan bunga. Jadi kupu-kupunya itu makan madu ya yang ada di bunga. Kemudian bunganya mengalami penyerbukan yang dibantu oleh kupu-kupu. Kemudian ada anggrek dengan pohon mangga. Ya, jadi anggreknya untung. Ya, kenapa untung? Dia bisa hidup di pohon mangga ya, bergantung ke pohon mangga, tetapi pohon mangganya tidak dirugikan karena makanan di pohon mangga tidak diambil oleh anggrek. Kemudian untuk ada lagi remora dengan ikan hiu, ada rayap dengan protozoa berflagel, ada ikan badut dengan anemon, katak dengan pepohonan. Kalau misal parasitisme, nah di sini ada contoh nyamuk dengan manusia. Nyamuknya untung nih, dapat darah, manusianya rugi, gatel-gatel, kemudian darahnya diambil. Terus ada tali putri dengan inangnya, ya. Jadi tali putri ini mengambil makanan dari inangnya. Itu yang inangnya rugi ya, karena makanan hasil fotosintesisnya diambil oleh tali putri. Sapi dengan cacing hati, lalat dengan buah, tikus dengan manusia. Ini adalah beberapa contoh dari simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang selanjutnya ada peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanannya. Ya, organisme ini makhluk hidup ya. Apa saja? Yang pertama ada autotrof, yang kedua ada heterotrof. Autotrof yang bagaimana? Organisme yang mampu menyusun zat organik dari zat anorganik. Yang gimana sih maksudnya? Kalau misal heterotrof, organisme yang tidak mampu menyusun zat organik dan dari zat anorganik. Kalau heterotrof itu organisme yang tidak mampu menyusun zat organik dari zat anorganik. Ya, jadi maksudnya kalau autotrof itu bisa membuat makanannya sendiri. Kalau heterotrof tidak bisa membuat makanannya sendiri. Ayo, contohnya apa? Kira-kira makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Kira-kira apa ya? Kalau misal heterotrof, makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Ya, betul. Jadi kalau misal autotrof itu contohnya tumbuhan. Ya, kalau misal tumbuh-tumbuhan itu kan bisa membuat makanannya sendiri dengan cara melakukan fotosintesis. Nah, itu sebagai produsen. Sedangkan heterotrof itu tidak bisa membuat makanan sendiri. Contohnya apa? Ya ada hewan herbivora, hewan karnivora, atau hewan omnivora, atau manusia ya. Manusia bukan bisa membuat makanannya sendiri dengan cara memasak ya, itu beda. Maksudnya di dalam tubuh itu tidak bisa membuat makanannya sendiri untuk diri sendiri ya. Jadi kalau misal autotrof itu berarti tumbuh-tumbuhan, kalau heterotrof itu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang selanjutnya ada interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan. Interaksi ini membentuk apa yang kita sebut dengan ekosistem. Di dalam ekosistem, makhluk hidup memiliki peran dan fungsi yang berbeda.
yakni sebagai produsen, konsumen, detritivor, dan dekomposer. Nah, di sini ada salah satu contoh ya. Misal di sini ada cahaya matahari dengan 1000 kilokalori, kemudian ada tumbuh-tumbuhan produsen dengan 10.000 kilokalori, konsumen tingkat 1 itu dengan 1000 kilokalori, konsumen tingkat 2 ada 100 kilokalori, dan konsumen tingkat 3 dengan 10 kilokalori. Ya, di sini misal ada tumbuhan dimakan belalang ya, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular. Apa itu rantai makanan? Ya, seperti yang sudah digambarkan tadi di sebelumnya, itu merupakan salah satu dari contoh rantai makanan. Namun itu tadi disebutkan dengan kalori yang ada di dalam makhluk hidup tersebut. Kira-kira apa ya rantai makanan? Ya, betul sekali. Peristiwa makan dan dimakan dari organisme yang satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya, ya, membentuk urutan dan arah tertentu ya tadi. Jadi ada tingkatannya organisme tersebut. Contohnya di sini. Ya, ada produsen, ya, produsen dimakan kelinci. Ya, jadi ada tumbuh-tumbuhan yang dimakan kelinci. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh rusa. Ya, rusa atau kijang. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh si tikus. Ya, tikus. Nah, tikusnya ini berbaju. Kemudian mereka ini bisa dimakan oleh beruang ini, beruang omnivora. Ya, bisa dimakan oleh beruang. Kemudian beruang ini dapat dimakan oleh apa ini? Serigala. Serigala. Nah, serigala ini dapat dimakan oleh burung elang. Detritivores. Kemudian burung elang ini akan menjadi pengurai ya atau diuraikan. Dekomposer. Kemudian muter di sini ada matahari, air ya menyirami tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Jadi rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan ya dan seterusnya. Kemudian apa sih itu jaring-jaring makanan? Ada yang tahu? Ya, jaring-jaring makanan adalah hubungan makan dan dimakan yang saling berkaitan dan bercabang. Jadi gabungan dari beberapa rantai makanan. Tadi kan kalau misal rantai makanan hanya satu tingkatan saja ya, maksudnya ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan dekomposer. Kalau misal rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan, namun gabungan dari beberapa rantai makanan. Gimana sih? Coba. Di sini ada contoh dari jaring-jaring makanan. Wah, rumit sekali ya. Ada tumbuhan, di sini dimakan serangga. Misal di sini serangganya dimakan laba-laba. Serangga ini juga bisa dimakan oleh burung pemakan serangga. Nah, burung pemakan serangga ini bisa dimakan oleh burung elang, bisa dimakan oleh rubah, ya. Kemudian ada lagi di sini. Ini ada apa? Burung pemakan biji-bijian, ya, memakan biji-bijian. Ini bisa dimakan oleh elang, bisa dimakan oleh rubah. Kemudian ini ada apa? Tikus, ya. Tikus ini memakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian tikus ini bisa dimakan oleh elang, tikus bisa dimakan oleh ular, tikus bisa dimakan oleh rubah. Kemudian ada apa lagi? Kelinci, ya, kelinci. Kelinci ini makan rumput. Nah, terus kelinci bisa dimakan oleh elang, bisa dimakan oleh rubah. Ya, kemudian apa lagi nih? Oh ya, ini tadi misal laba-laba bisa dimakan oleh katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, ya. Dan seterusnya. Jadi di sini mereka adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang dijadikan satu membentuk jaring-jaring makanan. Paham ya sampai sini? Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut. Apa itu piramida makanan? Ada yang tahu apa itu piramida makanan? Kita berpikir dulu ya sebentar. Ya. Piramida makanan itu merupakan perbandingan komposisi biomasa dan jumlah energi dari produsen sampai dengan konsumen puncak
atau tingkat akhir di dalam suatu ekosistem. Kalian bisa lihat contohnya di sini ada contoh piramida makanan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa itu banyaknya kalori yang ada itu merupakan banyaknya jumlah dari makhluk hidup yang ada. Nah, di sini contohnya ada tumbuh-tumbuhan. Kenapa tumbuh-tumbuhan yang ada di paling bawah? Karena tumbuh-tumbuhan ini yang paling banyak ya yang ada di dunia ini. Di sini kita misalkan ada 1000 unit energinya. Kemudian semakin ke atas ya, ini konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 atau trafik pertama itu misal 10 unit energinya. Semakin ke atas lagi, di sini misal ada konsumen tingkat 2, ada ular ya. Itu 1 unit energinya. Semakin ke atas lagi, ini burung elang, hanya 0,01 unit energinya. Jadi banyaknya makhluk hidup ya atau organisme semakin mengerucut ke atas piramidanya itu jumlahnya semakin sedikit. Ya, bandingkan saja tumbuhan sangat banyak ya. Karena kenapa tumbuhan sangat banyak? Yang makan juga banyak ya. Konsumen tingkat 1 ini banyak. Ada kelinci, ada tikus, ya, ada ayam misal dan lainnya. Itu ada sangat banyak ya, ada belalang juga. Kemudian semakin ke atas lagi, itu semakin mengerucut jumlah makhluk hidupnya, jumlah organismenya. Ini yang disebut sebagai piramida makanan. Paham ya sampai sini? Oh ya, jangan lupa untuk tugasnya kalian kerjakan apa ya? Kalian buat jaring-jaring makanan ya. Jadi buat beberapa rantai makanan, kalian coba buat 3-4 rantai makanan. Setelah itu kalian gabungkan menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Oke, kalian bisa mengerjakannya. Silakan kalian bisa coba masing-masing di rumah ya. Buatlah 3-4 rantai makanan, kemudian 4 rantai makanan itu jadikan 1 buah jaring-jaring makanan. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa chat di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa chat di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time.